Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Cahyani dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan memaparkan beberapa pengetahuan tentang seorang ilmuwan dari Inggris bernama Michael Faraday. Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia berkontribusi pada bidang elektromagnetisme dan elektrokimia. Penemuan utamanya termasuk industri elektromagnetik, magnetisme, dan elektrolisis. Dia juga menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar bunsen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang praktis. Michael Faraday menjadi terkenal berkat karyanya tentang kelistrikan dan magnet. Eksperimen pertamanya ialah menciptakan konstruksi tumpuk kapolta dengan 7 uang setengah sen. Ditumpuk bersama dengan 7 lembaran seng serta 6 lembar kertas basahan cairan garam. Dengan konstruksi ini, Faraday sukses menguraikan magnesium sulfat. Michael Faraday lahir dari keluarga miskin dan sangat religius dari suatu desa di Newington Butts, Inggris pada tanggal 22 September 1791. Faraday adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dan ia hanya menerima sedikit pendidikan formal pada usia 14 tahun. Ia magang sebagai penjual dan penjilid buku. Selama 7 tahun bekerja, ia banyak mendapatkan kesempatan untuk membaca banyak buku. Pada saat itulah ia mengembangkan rasa keinginan tahunya terhadap sains. Pada usia 20 tahun, tepatnya tahun 1812, Faraday menghadiri kuliah Humphrey Davy, seorang ilmuwan ternama. Setelah mengikuti kuliahnya, Faraday mengirimkan sebuah buku berdasarkan catatan Faraday sepanjang kuliah kepada Davy. Davy menyambut buku tersebut dengan positif dan menjadikan Faraday sebagai asistennya pada 1813 di Royal Institution. Davy mempercayakan persiapan sampel nitrogen trilokrida kepada Faraday. Selama menjadi asisten Davy, Faraday mendapat kesempatan untuk berkeliling Eropa dan menemui kelompok-kelompok ilmuwan elit. Sekembalinya ke Inggris, Faraday mendapatkan perpanjangan kontrak di Royal Institution dan meningkatkan pendapatannya. Faraday mulai menerbitkan makalah akademisi. Makalah pertamanya berjudul Quarterly Journal of Science yang di dalamnya berisi analisa kalium hidroksida. Kemudian pada 1812, Faraday diangkat sebagai inspektur laboratorium Royal Institution. Kemudian pada 12 Juni di tahun yang sama, Faraday menikah dengan Sarah Barnard. Selang 4 tahun, Faraday menjabat sebagai Fullerian Profesor Kimia hingga akhir hayatnya. Untuk penemuan induksi elektromagnetik, pada tahun 1825, Davy mengalami sakit parah sehingga tugasnya dalam memimpin laboratorium di Royal Institute digantikan oleh Michael Faraday. Pada tahun 1831, ia menemukan induksi elektromagnetik dengan menggunakan cincin induksi sebagai trapo elektromagnetik pertama. Pada percobaan keduanya, bulan September tahun 1831, Faraday menemukan induksi magnet listrik, yaitu produksi arus listrik yang stabil. Penemuan itulah yang menjadi prinsip di balik motor listrik modern, transformator, dan generator listrik. Dari penemuan elektromagnetik tersebut, sekarang kita mengenal hukum Faraday. Untuk wafatnya Michael Faraday pada tahun 1839, Michael Faraday mengalami gangguan saraf. Sejak saat itu, kesehatan Faraday mulai memburuk. Ia mulai mengurangi penelitiannya, namun masih melanjutkan tanggung jawabnya sebagai dosen sampai tahun 1861. Pada usia yang ke-75 tahun, Faraday meninggal di rumahnya di Hampton Court, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1867, saat sedang duduk di ruang kerjanya. Kemudian, ia dimakamkan di pemakaman Highgate di London Utara.
Untuk memperingati karya monumentalnya, sebuah plakat didirikan di gereja Westminster Abbey dekat pemakaman Isaac Newton. Terakhir, di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan tentang keseluruhan penemuan Michael Faraday dari pembahasan di atas. Jadi selama 50 tahun, Faraday bereksperimen dan berkontribusi pada dunia sains. Berikut adalah penemuan-penemuan yang dihasilkan Michael Faraday, yaitu pada tahun 1802 menemukan motor listrik. Pada tahun 1822 menemukan senyawa karbon yang dapat berikatan dengan klorin. Pada tahun 1823 atau 1824 beliau menemukan metode pencairan gas. Tahun 1825 menemukan benzena dan isobutilena. Pada tahun 1831 menemukan induksi elektromagnetik, dan yang terakhir pada tahun 1833 beliau menemukan hukum Faraday dalam elektrolisis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know